Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTV Langka Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia dapat kembali menjumpai Anda pemirsa di Dialog Khusus. Spesial untuk kesempatan kali ini pemirsa kita akan membicarakan tentang tema yaitu gempur rokok ilegal dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya pemirsa, penekanan peredaran rokok ilegal terus dilakukan Bea Cukai dan pemerintah Kota Cirebon dengan menggalakkan program gempur rokok ilegal melalui pengawasan dan juga pelayanan. Tapi sebelumnya pemirsa, apakah masyarakat sudah tahu apa itu rokok ilegal dan apa itu program gempur rokok ilegal? Nah, dalam kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio RCTV. Langsung saja, di sebelah Novi ini ada Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Agus Mulyadi MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi dan seluruh pemirsa RCTV ya, dimanapun semoga kita semua selalu sehat ya. Amin Pak Sekda. Tetap semangat pokoknya Pak ya. Siap. Harus semangat. Harus semangat. Baik, untuk kesempatan kali ini juga sudah hadir di sebelah Pak Sekda ada Kepala Bea Cukai Cirebon, Bapak Encep Budi Ginanjar. Assalamualaikum Pak Encep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua pemirsa. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Oke. Tetap semangat sehat. Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Luar biasa. Semangat ya Pak ya. Siap. Siap. Oke. Selanjutnya juga di sini pemirsa ada Ibu Sari Lestaria Rustana SSTP selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPD Kota Cirebon. Assalamualaikum Ibu Sari. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih sudah ada di sini pemirsa ya. Untuk Anda juga kita buka kesempatan, silakan bisa gunakan line telepon di 0231482138. Sekali lagi kita akan membahas tentang gempur rokok ilegal dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, tadi pertanyaan saya di awal sudah ya Pak ya. Apa sih sebenarnya program gempur rokok ilegal dan sebelumnya masyarakat apakah sudah tahu apa itu rokok ilegal? Silakan monggo dijawab dengan jelas oleh Pak Encep. Ya, terima kasih Mbak Novi. Izin Pak Sekda. Siap, mangga Pak Kepala. Terkait gempur rokok ilegal, sebetulnya kami udah lakukan berkesinambungan dari sejak dulu, cuman istilahnya yang berbeda-beda. Gempur rokok ilegal sendiri mulai dari 2018. Tapi dari sebelumnya kita setiap tahun selalu melaksanakan gempur terhadap rokok-rokok ilegal karena memang di masyarakat sekarang ini masih banyak karena pemahaman dari masyarakat terkait bahaya rokok ilegal baik bagi kesehatan maupun keuangan negara belum sepenuhnya dipahamin dan juga masyarakat belum paham ciri-ciri rokok ilegal itu sendiri. Oke, jadi terus melakukan sosialisasi dan edukasi ya Pak Encep ya? Ya, betul. Jadi tahun 2018 berkelanjutan. Ya. Oke, sepanjang jalan itu Pak, bagaimana nih Pak update terbarunya terkait dengan program tersebut? Nah, program ini tidak bisa kami laksanakan sendiri. Kami tentu harus bersinergi dengan Pemda, karena memang Pemda yang mempunyai SDM juga lebih banyak, sementara kami SDM terbatas dan wilayah kerja kami yang cukup luas. Tanpa sinergi dengan Pemda tentu program gempur rokok ilegal tidak bisa berjalan dengan sukses. Dalam hal ini seperti kegiatan pagi ini kita memberikan informasi, mungkin mengedukasi kepada masyarakat tentang apa sih ciri-ciri rokok ilegal dan juga apa bahayanya dipandang dari sisi kesehatan dan dari sisi lainnya. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu ya Pak ya, Pak Anjep ya. Oke, sebelumnya Pak, apa itu rokok ilegal Pak? Rokok ilegal adalah rokok yang tidak membayar hak-hak negara dalam bentuk cukai dan pajak-pajak lainnya, gitu. Jadi dalam setiap batang rokok yang diisep oleh perokok, di situ ada terkandung hak-hak negara berupa cukai, ada pajak rokok, ada PPN, dan ada pajak-pajak lainnya. Itu dalam setiap batangnya. Nah, apabila masyarakat mengisap rokok yang ilegal, tentu ada pemasukan negara yang berkurang. Seperti itu, Pak. Ini suatu pelanggaran ya Pak ya? Suatu pelanggaran. Dan kerugian untuk negara dia Pak, daerah kita. Dan merupakan tindak pidana. Tindak pidana. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Encep bahwa ini perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah kota juga ya Pak ya. Nah, sejauh ini Pak Sekda, Novi mau tahu Pak, bagaimana koordinasi yang dilakukan Pak untuk bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal ini sangat berbahaya itu Pak?
Baik, terima kasih Mbak Novi. Melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Bea Cukai Cirebon bahwa cukai ini kan bagian dari penerimaan negara yang memang harus dikembalikan lagi untuk rakyat. Iya. Gitu. Jadi kita harapkan tadi sosialisasi yang dilakukan oleh kami, baik pemerintah daerah maupun Bea Cukai, supaya masyarakat bisa memahami apa sih yang disebut rokok ilegal, itu memang harus dipahami. Sehingga kalau kita bisa menanggulangi rokok ilegal, maka kita bisa mengoptimalkan penerimaan negara. Dan penerimaan negara yang diterima itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi kami secara sinergis dengan Bea Cukai melakukan upaya-upaya yang memang satu dari sisi upaya penegakan hukum, ya. Kemudian dari sisi kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga adalah dari sisi kesehatan. Ini yang kita harapkan, sehingga sinergitas kami dengan seluruh pihak termasuk juga TNI Polri, Pajak merupakan bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan sosialisasi, bahkan tadi penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya. Ya, tadi sampaikan ini kan merupakan sebuah tindak pidana. Tapi kita harapkan pemahaman yang diterima masyarakat untuk tidak mengkonsumsi atau membeli memang sesuatu yang ilegal, itu bagian penting. Jadi kalau yang ilegal ini nggak ada pasar, ya rasanya juga bisa kita Oke, dan ini perlu tekankan mendapatkan gitu. perhatian dan perlu ada pemberantasan ya Pak ya? Iya, siap. Oke. Tadi penegakan hukumnya, Mbak Novi. Dan ini ada koordinasi yang kuat juga nih Pak, yang erat juga dengan semua itu pihak. sinergitas para pihak itu menjadi kekuatan kita untuk bisa sama-sama apa yang menjadi program Gempur Gempur rokok ilegal. Ada semangat di situ, ada action juga ya, gitu ya. Beberapa ya, termasuk sosialisasi, edukasi, publikasi yang tadi sampaikan. Hari ini adalah bagian dari upaya kita. Oke. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, dan kalau memang ada yang perlu didiskusikan, silahkan menggunakan lainnya ada, atau nanti dengan dinas teknis kami untuk bisa memberikan terus pemahaman dan edukasinya. Dan tidak bosan-bosan memberikan edukasi ini ya Pak ya? Itu harus. Panjang tadi dari awal 2018 ya Pak Encep ya? Nama Gempur Rokok Ilegal dari 2018. Oke. Tapi bukan berarti dari sebelum 2018 kami tidak melaksanakan kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Tetap kami lakukan, cuman istilahnya yang selalu Berubah. secara periodik berubah. Gitu. Oke. Dan ini juga jadi tugas ya Pak ya, yang harus diselesaikan Ya. sampai tuntas. Bersama-sama. Bersama-sama. Baik. Nah ini juga ada peran dari Ibu Sari juga nih ya Bu ya, dari dinas ya Bu ya. Kita mau tahu Ibu, ini kan dalam hal memberikan edukasi dan juga memberikan informasi kepada masyarakat ya Bu ya. Ini seperti apa Bu peran dari dinas sendiri Ibu dalam memberikan partisipasinya, Ibu Sari? Terima kasih Mbak Novi. Mohon izin Pak Sekda. Pak, silakan. Partisipasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon itu dalam hal penganggarannya. Penganggaran mengalokasikan untuk kegiatan di bidang penegakan hukum. Iya. Yang diantaranya yaitu ini kegiatan gempur rokok ilegal ini. Nah ini berasal alokasi dananya dari transfer pemerintah pusat, yaitu dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang biasa kita singkat DBHCHT. Nah itu memang setiap tahun kami mendapat salur dari pemerintah pusat, kemudian nanti dialokasikan kepada perangkat daerah terkait yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK 07 tahun 2020. Di sana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda tadi bahwa dibagi beberapa bidang prioritas program dan kegiatan, dan itu akan dilakukan oleh badan atau perangkat daerah terkait itu Mbak. Oke, dalam hal pendanaan ya Bu ya untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon ini Bu ya. Betul. Ini itu dari tahun 18 juga itu Bu, bantuan anggaran dari pemerintah pusat dari itu Bu. tahun Sebelum-sebelumnya juga. Iya. Oke, luar biasa sekali. Regulasinya aja terus berkembang. Terus berkembang. Baik, berarti ini semua pihak support sekali ya Pak ya? Harus. Karena ini sangat merugikan sekali. Ya. Oke. Dan Tadi sebenarnya sebetulnya Mbak Novi, program ini kemudian kembali ke masyarakat. kembali ke masyarakat. Masyarakat paham ya Pak ya? Kemudian bisa melakukan tugasnya ya Pak ya, kewajibannya, dan ini juga untuk masyarakat lagi. Betul. Kembali begitu. Pak, sebenarnya dari mana sih asal rokok ilegal ini Pak Encep? Jadi yang
mungkin perlu saya sampaikan dulu Mbak Novi bahwa wilayah kerja kami Bea Cukai Cirebon meliputi wilayah Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Cirebon ada 2, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Sebetulnya di wilayah kami tidak ada produsen rokok ilegal. Tidak ada. Jadi beredarnya rokok ilegal yang di sini Pak, itu adalah berasal dari daerah lain. Terutama yang beberapa penindakan kami itu rokok-rokok tersebut berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Pak. Ini. Dan untuk bisa kami informasikan, tahun ini kami sudah menindak sekitar 3.300.000 batang Pak. Itu kalau dikonversikan kepada rupiah, nilainya kurang lebih di 3,3 miliar dan kerugian negaranya sekitar Cirebon saja ya Pak ya? Betul, sekitar 1,7 miliar kerugian negara dalam bentuk cukai dan pajak lainnya, seperti itu. Itu per tahun ya Pak? Per tahun. Itu jadi jumlahnya di bagaimana 3 Pak? tahun terakhir kami mengalami peningkatan secara jumlah, karena memang kami bersinergi terus dengan 5 Pemda yang menjadi wilayah kerja kami gitu, seperti itu. Jadi ini harus pengawasannya lebih ketat lagi ya Pak Sekda ya, Ibu Sari juga ini. Oke, 1 miliar lebih ya Pak ya dari kerugiannya Pak? Ya, sekitar 1,6 miliar untuk tahun ini, nyampe bulan November. Nah kami kan terus masih ada 1,5 bulan akan kami terus laksanakan. Tetap semangat gempur rokok ilegal ini ya. Baik, kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita di dialog khusus pada kesempatan kali ini, tapi kita harus jeda. Tetaplah bersama kami di RCTV. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus. Baik, kita juga buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0231482138. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah gempur rokok ilegal dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Selanjutnya Novi punya pertanyaan ke Ibu Sari. Ibu Sari, sebenarnya Ibu ya yang memiliki kewenangan membagikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini siapa Bu? Dan dibagikan kepada siapa saja? Silakan dijelaskan Ibu Sari. Terima kasih Mbak Novi. Kewenangan untuk membagikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini dari pemerintah pusat, yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian di dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan nomor 233 garis miring PMK 07 tahun 2020 mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus, itu ada ketentuan perhitungan, formula perhitungan yang akan dibagikan kepada provinsi yang menghasilkan cukai dan hasil tembakau itu. Kemudian dibagikan lagi atau disalurkan kembali kepada pemerintah kabupaten kota. Oh, begitu nanti alurnya Bu ya, sampai kepada pemerintah daerah atau kabupaten dan juga kota gitu ya Bu Sari ya. Oh, begitu. Baik. Tadi kan disampaikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sebenarnya apa sih pengertiannya itu, definisinya, Pancep? Dana bagi hasil cukai tembakau itu merupakan dana yang dikembalikan kepada masyarakat dari cukai yang kita pungut. Oke. Itu dasarnya adalah Undang-Undang 39 tahun 2007. Nah itu, jadi besarannya itu 2% dari cukai. Seperti disampaikan tadi oleh Bu Sari bahwa yang menghitung besarannya itu dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Emang besarannya dari DJPK itu tidak langsung ke Pemda tingkat 2, tapi ke Pemprov. Nah, Pemprov nanti menilai kegiatan dalam pemanfaatan di tahun sebelumnya, seberapa aktif, nah terutama pemanfaatan yang 25%. Nah, itu akan mempengaruhi distribusi di tahun berikutnya. Nah, mudah-mudahan kebetulan di bawah arahan Pak Sekda, bimbingan bahwa Pemkot Cirebon cukup aktif, bersinergi dengan kami, terutama dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, baik dengan pemasangan banner. Kegiatan pagi ini, mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa mendapat alokasi yang lebih besar Bu ya, supaya kita bisa lebih melaksanakan kegiatan ini secara masif gitu nih kepada masyarakat. Oke, berapa besar Pak alokasinya itu Pak?
Alokasi tahun ini mungkin di sekitar di 4,6 Bu ya, itu nih sekitar 4,6 miliar itu nih secara total. Nah itu nanti peruntukannya dibagi untuk 3 besaran Bu, 3 besaran kegiatan. Seperti apa itu Pak? Nah, bidang kesejahteraan masyarakat 50%, pembinaan penegakan hukum 25% dan 25% untuk kesehatan. Gitu nih. Nah itu kami sendiri dikasih kewenangan dalam peraturan PMK yang disebut tadi oleh Ibu Pak untuk melakukan penilaian atau pemantauan pemanfaatannya untuk yang pembinaan penegakan hukum. Pembinaan penegakan hukum itu sendiri bisa berbentuk sosialisasi kepada masyarakat. Apa sih ciri-ciri rokok ilegal? Iya. Dan bagaimana alur pelaporannya kepada kami, dan juga bisa dalam bentuk pemberantasan rokok ilegal secara bersama-sama atau yang kita sebut istilah pagi ini adalah gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Oke Pak Sekda, Pak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat nih, edukasi bahaya dari rokok ilegal, kendalanya apa sih Pak? Ya tadi yang sampaikan Pak Encep, karena ada permintaan. Adanya permintaan, oke. Yang tinggi itu ya Pak? Ada permintaan yang cukup tinggi, tapi ya permintaan ini karena kan bisa saja karena ketidakpahaman, ketidakmengertian, dan kurangnya sosialisasi. Sehingga hari ini, ya tadi salah satu upaya kita untuk terus menekan peredaran rokok ilegal ini ya memberikan sosialisasi dan edukasi. Selain dari sisi lain penegakan hukum kan oleh aparat penegak hukum. Dan yang kedua bahwa ya sebetulnya upaya yang tadi kami sampaikan kembali ke masyarakat itu salah satunya adalah untuk melakukan pembayaran jaminan kesehatan nasional. Betul. Jaminan kesehatan nasional kita sudah, Kota Cirebon ini alhamdulillah sudah seluruh warganya sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan. Tapi memang harus di kelas 3. Bagi yang mau naik kelas ya harus mandiri. Jadi seluruhnya baik yang memang kami juga melalui forum ini yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan agar segera daftarkan ya Pak ya. Daftarkan. Dan salah satu alokasi untuk membayar JKN tersebut adalah melalui alokasi yang disampaikan dari DBH dan hasil tembakau. Jangan sampai sakit kemudian baru daftar ya Pak ya. Jadi antisipasi terlebih dahulu ya. Supaya yang tadi sampaikan kembali ke masyarakat. Masyarakat juga harus bisa juga punya peran. Ya tadi salah satunya ya tidak melakukan konsumsi. Tidak mengkonsumsi. Padahal di rokok juga ya sudah ada ya Pak ya di kemasan itu ya bahaya-bahayanya. Kita coba sampaikan ciri-cirinya seperti apa. Nah, ciri langsung saja Pak dijawab nih Pak. Ciri-cirinya bagaimana sih Pak biar kita juga lebih paham lagi. Ada beberapa kategori rokok ilegal. Mungkin yang kasat mata bisa dilihat masyarakat adalah yang polos istilah kami. Jadi di kemasannya itu tidak dilekatin oleh pita cukai. Itu masyarakat bisa melihat secara langsung, oh ini ilegal gitu. Nah, ada yang untuk lebih sulit mendeteksinya, mungkin perlu keahlian di sini adalah pita cukai palsu. Tapi pita cukai palsu pun ada kategorinya. Ada yang kami bilang KW super Pak. KW super. Mendeteksinya kami perlu alat ya. Ada hollow rider istilahnya di kami, atau juga ada alat kimia yang bisa mendeteksi. Kalau untuk yang KW3, KW4 masyarakat pun secara kasat mata bisa melihat itu nih. Nah, berikutnya adalah menggunakan pita cukai bekas. Nah, pita cukai bekas itu nih. Jadi itu juga perlu ketelitian. Itu biasanya pegawai yang bisa itu nih. Nah, yang keempat adalah yang kami sebut saltuk, salah peruntukan. Salah peruntukan. Jadi pabrik rokok itu Pak membuat kami bilang sigaret kretek tangan, jadi yang linting tangan. Itu tarif cukainya lebih rendah Pak. Nah, ada juga pabrik namanya rokok sigaret kretek mesin. Nah, itu tarif cukainya lebih mahal. Nah, yang salah peruntukan itu, yang SKM yang harus mendapat tarif tinggi dilekati oleh pita cukai yang SKT, sigaret kretek tangan. Ini pun pelanggaran. Itu nih. Itu membayar cukai tapi tidak semestinya, gitu, tidak besar itu nih. Itu pun, dan yang terakhir adalah salah personifikasi, artinya personalisasi. Salah personalisasi artinya ada pabrik-pabrik rokok yang tidak memproduksi tapi
mempunyai hak untuk memesan pita cukai gitu. Jadi dia isinya itu pabrik fiktif, Pak. Jadi pesan pita cukai, dia biasanya melaporkan sebagai pabrik sigaret kretek tangan, nanti dijual ke pabrik lain. Oh, begitu. Yang memproduksi sigaret kretek mesin. Nah itu gitu. Jadi itu ada 5 kategori rokok ilegal, tapi yang bisa mungkin dideteksi oleh masyarakat yang paling gampang adalah rokok polos. Rokok polos. Rokok Oke. polos, Jadi ada berbagai macam ya. Betul. Cara itu dilakukan untuk mengecoh nih dari oknum itu ya Pak ya. Ya. Ya, tapi sebenarnya masyarakat ada yang tahu ya Pak ya, mungkin ada yang juga sudah tahu ya bahayanya, tapi tetap mengkonsumsi, Ya. tetap merokok itu ya Pak ya, Ya. karena lebih murah dari segi harga Pak Sekda. Nah, dengan banyaknya cara yang dilakukan itu Pak, jadi dari pemerintah daerah Kota Cirebon juga harus punya cara jitu nih Pak Sekda. Seperti apa Pak? Ya tadi sebetulnya kan keterpaduan kami dengan para pihak termasuk juga Bea Cukai, karena yang paling mengetahui secara jelas kalau yang tadi secara fisik ya Pak ya, Betul. yang polos itu kan nggak tahu, cuma yang bisa mendeteksi mana yang tadi Palsu, yang salah yang bekas peruntukan, tadi gitu salah ya. personalisasi. memang teman-teman dari Bea Cukai, Bea sehingga Cukai. kita sih berharap kegiatan-kegiatan sosialisasi termasuk nanti di dalam proses penindakan ya Pak, Betul. itu menjadi bagian dari upaya kita untuk bisa mengurangi. Oke, karena apa ya, yang mengkonsumsinya lumayan tinggi juga sih Pak, jadi sebenarnya ada kesulitan, begitu, Pak Ancep. Jadi gini, adanya rokok ilegal itu emang karena disparitas harga dengan yang resmi cukup tinggi. Ya, sebagai gambaran, rokok polos ini di pasaran Pak, untuk yang 20 batang hanya 10.000. 10.000. Nah, sementara mungkin sekelas rokok yang resmi, sigaret kretek mesin itu udah di atas 20.000. Iya. Dan bagi masyarakat bawah itu istilah kami yang penting berasap. Yang penting berasap. Jadi demand-nya bagi masyarakat kelas bawah masih tinggi, seperti itu. Tapi ya tetap kami tidak lelah untuk terus melaksanakan. Sebetulnya untuk terkait pengenalan rokok ilegal, kalau dengan Pemkot, dengan Pemda di wilayah kerja kami, dalam beberapa itu sinergi kami dengan Satpol PP. Satpol PP bisa kami edukasi juga ciri-cirinya seperti apa itu. Karena kan mereka secara jumlah lebih banyak dan memang lebih sering turun ke masyarakat. Untuk pengawasannya itu ya Pak ya, membantu. Untuk sosialisasinya mungkin kami biasanya dengan dekis ya, yang untuk publikasi sinergi kami seperti itu. Termasuk memberikan informasi kepada masyarakat tidak Pak? Betul. Masyarakat. Pasangan banner, bikin kegiatan lainnya yang sifatnya sosialisasi. Baik, Ibu Sari, bagaimana komposisinya Bu untuk yang penggunaan DBH-CHT ini Bu? Ya, komposisinya itu kita berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK 07 tahun 2020. Oke. Terkait tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di sana ada ketentuannya. Diprioritaskan untuk 3 bidang atau program kegiatan di 3 bidang itu, yaitu bidang kesehatan masyarakat sebesar 50%, kemudian bidang penegakan hukum 25%, dan bidang kesehatan 25%. Dan untuk Kota Cirebon, memang tahun ini berdasarkan investigasi di lapangan bahwa bidang kesejahteraan masyarakat ini kan dikhususkan Pak untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok gitu. Dan berdasarkan investigasi di lapangan itu kita Kota Cirebon tidak ada potensi untuk itu. Maka dimungkinkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut untuk dialihkan semuanya ke bidang kesehatan. Oleh karena itu Kota Cirebon di tahun 2021 ini pengalokasiannya untuk di bidang penegakan hukum sebesar 25%, kemudian di bidang kesehatan menjadi 75%. Gitu. Tetap besar ya untuk kesehatan ya, Pak Sekda. Baik. Ya, kita akan lanjutkan lagi pemirsa RCTV berbincang bersama dengan Pak Sekda, ada Ibu Sari dan juga Pak Ancep di dialog khusus, tapi kita harus jeda lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan dialog khusus pemirsa RCTV. Tadi disampaikan oleh Kepala Bea Cukai Cirebon bahwa berdasarkan wilayah kerja Bea Cukai Cirebon Bapak di wilayah Cayu Majakuning ya Pak Anjep ya, itu untuk yang masih banyak terdapat rokok ilegal itu di wilayah mana saja nih Pak? Ya. Berdasarkan data penindakan kami di 2020-2021, penindakan untuk pedagang besarnya, Mbak Nopi, dan kami tidak lanjutin dengan penyidikan ada di 2 kabupaten, yaitu di Indramayu dan di Majalengka. Itu mungkin penyebabnya seperti saya sampaikan tadi bahwa ini terkait daya beli masyarakat. Jadi beredarnya emang kalau di Majalengka itu di pelosok, di pegunungan. Jadi di daerah petani yang emang mungkin daya belinya belum sebesar di kota. Dan kalau di Indramayu memang beredarnya di pesisir, jadi di para nelayan seperti itu. Nah itu berdasarkan data penindakan. Tapi tidak menutup kemungkinan beredarnya ada di kabupaten yang lain. Misalnya pedagang besarnya memang ada di Indramayu atau di Majalengka, tapi ada juga beredar walaupun jumlahnya tidak begitu banyak di kota Bu. Itu ini karena peredarannya beberapa kali kita melakukan kegiatan dengan teman-teman Satpol PP atau anggota kami sendiri, operasi pasar namanya, kita ke pedagang eceran masih ditemukan di kota Cirebon, tapi jumlahnya emang tidak begitu banyak dan memang tidak ada pedagang besarnya. Tidak ada pedagang besar, karena tadi sampaikan di wilayah luar ya Pak ya? Di wilayah luar itu nih. Oke, mungkin itu karena berdekatan juga wilayahnya tuh Pak, tadi Bapak, pabriknya kan ada di Jawa Tengah ya Pak? Betul, di wilayah Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Kebanyakan produsennya, sehingga peredarannya ke wilayah Cayu Majakuning secara jarak kan cukup dekat Bu. Iya, jadi dari ongkos angkut dan apa mungkin tidak terlalu besar. Baik, oke. Untuk pabrik penerimaan bea cukai di wilayah Cirebon bagaimana Pak? Target penerimaan kami untuk tahun ini sebesar 351 miliar kurang lebih, dan 97%-nya dari sektor cukai Pak Sekda. Jadi emang pabriknya tidak ada yang di kota karena mungkin secara lahan tidak ada untuk industri juga. Jadi ada 3 pabrik besar kami yang ada di wilayah kerja kami yang letaknya di Kabupaten Cirebon, di daerah sekitar Plumbon. Ada gudang garam, ada Karya Diba, dan juga ada Sampurna. Nah itu 3 besar yang menyumbang sektor penerimaan kami di bidang cukai. Tapi ada juga 3 pabrik kecil yang lainnya yang emang orang Cirebon sendiri Pak yang punya, yang itu PR Daniel di daerah Losari, dan di daerah Plumbon ada satu lagi Limojati, dan satu lagi Tembakau Iris di Kabupaten Majalengka. Itu yang menyumbang penerimaan. Tapi sebetulnya ada yang menyumbang penerimaan cukai juga Pak dari kota Cirebon, tapi produk HTPL kami namanya, yaitu hasil tembakau, produk tembakau lainnya, yaitu liquid itu Pak. Liquid. Jadi yang vape vape itu apa ya? Nah, itu ada 3 perusahaan, 3 perusahaan ada di kota Cirebon, seperti itu. Oke, pasti itu tadi disampaikan oleh Pak Anjep, ini di wilayah kota ada nih Pak ditemukan walaupun jumlahnya tidak banyak ya Pak ya. Oke, dan ini perlu masyarakat juga aktif bisa melaporkan peredaran rokok ilegal itu Pak. Betul Mbak, karena memang tadi yang sampaikan Mencet, kota Cirebon khususnya itu kan memang tidak ada produsen, ada hanya untuk peredarannya kan konsumennya. Jadi sebetulnya dengan kegiatan ini kita sudah bisa memetakan nih sektor mana yang bisa kita jadikan prioritas. Betul. Terutama memang sektor-sektor konsumen. Konsumen itu bisa sampai dengan konsumen akhir maupun juga konsumen perantara ya, pedagang itu eceran. Ini yang memang jadi prioritas untuk sosialisasi kita. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan ini secara terpadu, termasuk tadi operasi-operasi justisi yang kita lakukan oleh teman-teman Pol PP dengan dukungan dari Bea Cukai, pelanggaran ini bisa lebih berkurang. Mudah-mudahan juga malah tidak ada ya. Tidak ada. Yang orang mau ngedarkan di Cirebon wah udah pada. Jadi harus lebih aktif lagi nih Pak, ya Pak ya Pak Sekda. Masyarakatnya udah paham semua, jadi tidak ada lagi permintaan ya Pak ya. Jadi penerimaan negaranya bisa. Nah, dalam segi kesehatan, ini dampak yang dirasakan apa sih Pak kalau kita mengkonsumsi rokok ilegal itu? Ini sebagai gambaran kan di rokok yang resmi, yang legal aja udah tertera foto gimana bahayanya.
rokok ilegal, dan juga bahwa rokok ini dapat merusak ginjal, hati, Jantung, dan gitu ya, Pak. dan lain-lain. Itu rokok yang legal, yang komposisi kimianya mungkin udah diteliti atau udah standar seperti itu. Nah, apalagi kalau diproduksi oleh produsen yang tidak resmi, yang mungkin komposisi kimianya udah Lebih tinggi ya, Pak? produksi sekarang seperti ini, besok berbeda lagi, artinya tidak standar. Tidak standar. Tentu akan lebih berbahaya. Lebih buat berbahaya. masyarakat. Itu dari sisi kesehatan gitu. Oke. Ya, dari sisi keuangan negara tentu kerugiannya adalah dari sektor penerimaan. Oke. Jadi target yang dibebankan kepada kami Bea Cukai kalau banyak beredar tidak akan tercapai. Padahal itu dana untuk pembangunan lah ya. Oh, itu Yang untuk artinya masyarakat kembali ke juga, masyarakat. betul sekali. Gitu. Oke, jadi ini masyarakat juga harus punya peran aktif juga nih ya, Pak Anja, Pak Betul. Sekda, dan Ibu Sari ya. Harus cepat bisa melaporkan. Nah, pelaporannya kemana ini, Pak? Sementara ini karena kami udah sinergi baik dengan kalau untuk pemberantasan dengan Satpol PP, biasanya masyarakat itu karena belum tahu tempat kami, biasanya melaporkan ke Satpol PP. Iya. Nah, Satpol PP juga karena tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan, biasanya meneruskan ke kami. Nah, baru kami melakukan penindakan untuk menelusurin. Karena kalau kita hanya menindak di pedagang, itu juga ya kita sementara pedagang besarnya itu tidak bisa kita tindak, akan beredar terus. Jadi biasanya kita misalnya Satpol PP melaporkan Pak Cep di toko ini atau di warung kecil ini ada jual ini, ya kita cari siapa sih pemasoknya, akhirnya ketemu pedagang besarnya, kita tindak seperti itu. Ditelusuri itu ya, Pak ya. Telusurin, betul. Baik. Tapi sejauh ini, Pak, untuk bisa menertibkannya itu tidak ada kesulitan ya, Pak? Karena ada peran tadi dari Satpol PP juga yang memberikan betul. pelaporan, atau untuk yang lebih cepatnya barangkali ada hotline juga nih, Pak, yang bisa digunakan oleh masyarakat, Pak. Ada, jadi kami ada humas itu, mungkin nomornya sendiri nanti mungkin kami ingat ke Mbak Nopi. Bisa Google juga ya, Pak ya? Kenapa? Tinggal searching Ada, saja atau gitu. Kami punya sosmed, jadi Sosmed. ada Instagram, Iya. ada Facebook, ada website, mungkin melalui Instagram BC Cirebon bisa melaporkan seperti itu. Dan pasti kami tindak lanjut. Oke, tinggal klik saja di Bea Cukai Cirebon gitu ya, Betul, Pak ya? betul. Oke, di situ informasinya jelas. Betul. Ibu Sari, kita mau tahu, Bu, kalau misalkan di Pemkot Cirebon sendiri, Bu, itu sudah menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau? Ya, betul. Oke, Sudah. bagaimana Ibu untuk penjelasannya? Ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk penegakan hukumnya juga? Untuk alokasi penganggaran terkait kegiatan gempur rokok ilegal ini, kita berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK 07 tahun 2020 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut. Iya. Nah, di mana ada ketentuan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Kota Cirebon tidak punya potensi yang di bidang kesehatan masyarakat, maka dimungkinkan untuk dialihkan ke bidang kesehatan sebanyak 50% tersebut. Maka di tahun 2021 ini sudah teranggarkan untuk bidang penegakan hukum itu sebesar 1,1 miliar, kemudian untuk bidang kesehatan itu sebesar 3,4 M. Jadi total keseluruhan berdasarkan alokasi yang diberikan dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2020 tentang rincian alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut sekitar 4,6 M. 4,6 miliar. Ya, Baiklah. Ya, kita masih ada satu kesempatan pemirsa CTV berbincang bersama dengan Ibu Sari, Pak Ancap, dan juga Pak Sekda di sini dalam dialog khusus untuk gempur rokok ilegal ya. Tapi kita harus break sebentar pemirsa, jangan kemana-mana. Ya, gempur rokok ilegal. Baik pemirsa CTV, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog khusus pada kesempatan kali ini, masih bersama dengan Ibu Sari, Pak Ancap, dan juga Pak Sekda di sini. Pak Sekda, ini sudah bertahun-tahun program untuk gempur rokok ilegal. Berdasarkan pemantauan Bapak sendiri, Pak, ini apa sih Pak yang harus dievaluasi agar target dari gempur rokok ilegal ini tercapai dari pemerintah Kota Cirebon? Bagaimana Pak Sekda? Yang pertama memang tadi kita harus melihat segmen pelanggarannya ada di mana. Nah, itu yang harus kita jadikan prioritas. Apakah memang karena tadi wilayah Cirebon adalah wilayah peredaran, maka konsumsi
nya harus ditekan. Kira-kira masyarakat harus mengetahui ciri-ciri tadi yang disampaikan Pak Ancep. Ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa? Dan kemudian yang paling penting adalah peran serta masyarakat, baik tadi tidak mengkonsumsi rokok ilegal, dan juga yang kedua adalah yang melaporkan kalau ada yang memang melihat pelanggaran tersebut, nanti melalui saluran bea cukai atau juga bisa menggunakan saluran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada nomor tunggal panggilan darurat, ada website lapor, banyaklah. Nanti kita akan teruskan untuk dikoordinasikan dengan para pihak termasuk Pol PP dan juga bea cukai. Itu yang paling penting yang kita bisa lakukan. Tapi sekali lagi bahwa sinergitas antar pihak dan dukungan dari masyarakat itu menjadi bagian dari kunci gitu ya? Suksesnya gempur rokok ilegal. Tapi masyarakat Bapak melihatnya untuk wilayah kota ya Pak? Tadi juga sudah ada ya Pak ya di wilayah kota Cirebon ini sudah ada kesadaran itu belum sih Pak untuk bisa aktif membantu agar program ini sukses? Pak Sekda? Kalau lihat dari tadi banyaknya kasus yang khususnya di Ciayu Majakuning ya, ini kan Cirebon tuh masih di bawah ya Pak, kecil. Karena memang pemahaman masyarakat yang insya Allah sudah cukup baik. Dan kemudian kita berhenti untuk melakukan sosialisasinya. Terus dilakukan. Sehingga makin lama kasusnya makin 0% nanti nih ya. Dan kerugian negara yang tadi sampaikan Pak Ancep terus turun, tapi juga wilayah-wilayah sekitar juga menjadi bagian dari koordinasi yang harus dilakukan. Betul, ya, Pak, betul, ya. Pak. Oke. Karena tadi di pelosok-pelosok, Di pelosok-pelosok. sengaja memang jangkauannya tidak terpantau. Gitu. Oke, tidak terpantau. Aman ya termasuk ya Pak ya. Tinggal terus berikan edukasi tentang bahayanya itu loh yang sangat penting ini ya. Oke, Pak di pelosok-pelosok ini Pak, bagaimana Pak? Ada tim khusus Pak untuk bisa memantau itu Pak? Ya, karena itu tadi sinergi kami dengan Pemda cukup baik dengan Pemda di Ciayu Majakuning. Karena kami kalau harus melaksanakan operasi tiap hari, sebenarnya pegawai kami ada cuma 80 orang dan yang di bidang pengawasan cuma 18 orang, tentu tidak cukup. Seperti kalau di Pemkot misalnya aparat terendahnya mungkin lurah atau RT RW dikumpulkan, kita lakukan edukasi, nanti kalau menemukan akan lapor, mungkin terakhir di Satpol PP baru meneruskan kami. Begitupun misalnya wilayah sebagai contoh Kuningan ataupun Majalengka, biasanya mereka setiap tahun selalu mengumpulkan kepala desa Pak, lalu kami menjadi narasumber menyampaikan apa ciri-ciri rokok, apa sih apa kerugiannya rokok, sehingga mereka sadar atau ada kesadaran untuk ngecek kepada lingkungannya ada peredaran rokok apa tidak itu. Nah secara berjenjang mereka ke kota, terus ke Satpol PP, nanti Satpol PP akan menginformasikan kami Pancep di desa kami ada wilayah ini ada peredaran, nah baru kami ini sampai ke tingkat bawah nih sampai seperti itu, sehingga kita akan terus menekan peredaran rokok ilegal dengan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah gitu. Nah terkait kenapa di kota mungkin kecil Pak ya, selain emang pemahamannya udah bagus, berarti daya beli masyarakat udah bagus juga Pak. Oke, baik, sudah paham itu ya. Jadi paham dan daya belinya udah bagus. Jadi itu nih, karena emang peredaran ini kebanyakan yang daya belinya emang masih rendah lah. Oke, Pak, untuk penindakan hukumnya beberapa banyak nih Pak pelanggarannya sudah ditindak oleh Bea Cukai Cirebon. Ya, kami dalam menindaklanjutin dari gempur ilegal atau penangkapan atas PKC ilegal tuh ada penyidikan, ada juga yang sifatnya pembinaan ya. Nah, pembinaan itu kami lakukan kepada yang tingkatnya pedagang kecil Pak. Jadi pedagang-pedagang eceran yang jumlahnya tidak besar itu kami sifatnya pembinaan, kita hanya ngambil barangnya itu nih, tapi tidak dilakukan proses pidana. Tapi kepada pedagang besar kami lakukan penyidikan. Jadi udah untuk kasus 2021 ada 4 penyidikan Pak, dan 3 udah P21, artinya udah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dan 2 itu udah proses menjalani hukuman, vonisnya 1 tahun 2 bulan kalau tidak salah.
tahun lalu kami lebih banyak, Bu. Jadi Mbak Novi ada 6 penyidikan Ada 6. terkait peredaran rokok ilegal, 5 dari rokok ilegal dan 1 dari MMA ilegal, minuman ilegal. Nah, di tahun 2019 ada 4 penyidikan. Jadi terkait rokok ilegal. Jadi ini untuk memberikan efek jerak kepada masyarakat bahwa kami dengan adanya hukuman kurungan, mudah-mudahan menjadikan yang tadinya berniat bisnis rokok ilegal menjadi takut, Pak. Jangan ada niatan begitu ya, Pak ya. Itu. Jadi ada penegakan tindak pidananya, Mbak Nafi. Oke, tapi Pak sejauh ini target tercapai terus 3? Dari target penerimaan seperti disampaikan, kami selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2020 kami ada asalnya 190, terus 2 kali kenaikan, targetnya terakhir 243, capaian kami 271 miliar. Nah, di 2021 target kami dinaikkan, Pak. Saat ini menjadi 351 miliar kurang lebih. Dan capaian kami per November ini udah 371. Artinya udah melewatin target tahunan. Itu sampai November ya, Pak? Sampai November. Ini juga sebagai akibat, walaupun mungkin tidak langsung, ada kegiatan kami dengan Pemda gempur rokok ilegal, karena ada yang ilegal hilang, itu kan diisi yang legal. Yang legal itu yang membayar resmi kepada negara. Seperti itu. Oke, jadi tidak semakin tinggi apa kerugian negara nih ya, Pak ya? Harus diberantas ya, Pak? Dengan indikator keberhasilan gempur rokok ilegal, penerimaan cukai kami naik terus. Naik terus. Oke. Pelanggarannya menurun. Baik. Iya, dukungan apa lagi nih Bu yang dilakukan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, Bu, untuk bisa mendukung program ini, gempur rokok ilegal dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau? Iya, terkait pengalokasian yang tadi mungkin langsung dialokasikan untuk program dan kegiatan yang sesuai ketentuan PMK tersebut. Jadi untuk bidang penegakan hukum, terkait sosialisasi seperti ini, talkshow ini, kemudian dialokasikan kepada bidang kesehatan untuk pembayaran jaminan kesehatan masyarakat, termasuk PBI ya Pak Sekda. Nah, mungkin itu. Oke, ada harapan apa nih Bu dengan dukungan yang luar biasa ini Bu agar program ini tercapai? Ya, harapannya ya untuk peredaran rokok ilegal ini dapat diberantas sehingga penerimaan negara menjadi optimal dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Oke, itu juga berimbas ke Kota Cirebon juga ya Bu ya, untuk pembangunan di Kota Cirebon ini ya. Dana bagi hasilnya. Karena dana bagi hasilnya meningkat. Betul. Oke, Pak, bisa dijelaskan lagi ciri-ciri rokok ilegal, Pak, biar nanti masyarakat semakin tahu, jadi oh ini di rumah bagaimana nih, ini legal atau legal ya gitu, Pak? Yang mungkin terkait rokok ilegal tadi, yang paling gampang dipahami masyarakat adalah adanya rokok polos, yaitu rokok yang tidak dilekatin oleh bea cukai. Ini jadi ada juga yang ilegal yang dilekatin oleh bea cukai palsu. Bea cukai palsu saya sudah jelaskan tadi, ada beberapa kategori, ada yang emang KW super yang kami sebut itu memang kami yang bisa mendeteksi itu nih, karena kasat mata susah. Kalau yang yang asal ngeprint itu masyarakat bisa deteksi. Ada juga dilekatin dengan pita cukai bekas itu nih. Ada juga rokok ilegal yang salah peruntukan. Salah peruntukan itu jadi tidak membayar sebagaimana seharusnya. Ada dia membayar cukai ke negara, cuman tidak sebesar dari seharusnya. Dan juga ada yang salah personalisasi. Jadi melekatkan pita cukai milik perusahaan orang lain. Oke, itu cara mengidentifikasinya Pak ya? Ya, itu. Oke, dengan upaya sudah dilakukan, target juga alhamdulillah tercapai ya Pak ya? Betul. Apalagi PR-nya nih Pak Ancep? PR ke depan yang bersentuhan langsung dengan Pemda, jadi kami akan melaporkan aktif tidaknya masing-masing Pemda dalam pemanfaatan DBHCHT, terutama yang 22% Pak Sekda. Dan alhamdulillah untuk Pemkot sangat aktif Pak. Terima kasih. Sudah disampaikan juga Ibu Sari yang sudah aktif nih Bu ya. Terima kasih. Jadi kami melaporkan ke pimpinan di pusat dan kami akan tembuskan tentunya ke Pemprov. Karena nanti Pemprov yang mengalokasikan ke Pemda gitu. Nah, mudah-mudahan dengan laporan kami bahwa Pemda di wilayah kerja kami cukup aktif pemanfaatan yang 25% tadi, alokasi di tahun 2022 bisa naik, sehingga
kegiatan kita bisa lebih ini lagi Bu ya. Iya. Optimal lagi, Lebih maksimal lagi deh optimal Pak. lagi, dan masyarakat juga untuk yang 75% kesehatannya bisa merasakan gitu. Betul. Mungkin nanti bisa jaminan sosialnya bisa naik ke kelas 2 Pak ya. Oke, upaya ini ya Pak. Semoga bisa tercapai ya Pak ya. Kelas 3. Kelas 3. Mungkin ada upaya lagi tadi. Harapannya Baik. tahun depan TBHCT-nya bisa mudah-mudahan bisa naik gitu. Bisa naik lagi. Siap dukung ya Ibu Sari ya? Siap. Siap dukung. Pak Sekda bagaimana Pak? Ada himbauan juga yang harus disampaikan pada warga Kota Cirebon khususnya Pak? Yang pertama memang peran serta masyarakat itu sangat penting. Tadi tidak mengkonsumsi, tidak membeli, Ya. apalagi kemudian tidak mengedarkan. Dan yang kedua, peran aktif. Jadi kalau memang ditemui ada yang memang tadi ciri-ciri yang sudah disampaikan Pak Encep, segera lapor. Segera lapor. Laporkan sesuai dengan yang tadi disampaikan, apa langsung bea cukai atau kami ke Pemda, nanti kami koordinasi. Dan itu menjadi bagian penting. Dan yang terakhir, ya kita akan terus tingkatkan ini sinergitas, kolaborasi kami dengan bea cukai dan pihak-pihak lain yang terkait, termasuk juga aparat penegak hukum, untuk bisa terus melakukan upaya mengurangi beredarnya rokok ilegal dengan program Gempur Rokok Ilegal. Gempur rokok ilegal. Kita sama-sama Bapak Ibu yuk, gempur Gempur rokok rokok ilegal. Oke, semoga dengan upaya yang dilakukan, terus juga koordinasi yang baik dan partisipasi dari masyarakat ini bisa sukses ya Pak ya, gempur Amin. rokok Amin. ilegal agar kerugian negara juga tidak semakin tinggi. Penerimaan semakin meningkat. Semakin meningkat itu untuk pembangunan juga ya Pak ya. Betul, Baiklah. untuk kembali ke masyarakat Betul tadi. sekali, dari masyarakat untuk masyarakat. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Sari, Pak Ancep dan juga Pak Agus Mulyadi atas Siap. informasinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita pemirsa CTV. Kita dukung program Gempur Rokok Ilegal. Kita harus pamit, sampai jumpa. Saya Novia Aprilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.